Bab ke-375, Mengapa panas sekali? Sementara itu di apartemennya yang super mewah, tampak Austen sedang mondar-mandir di ruang tamu apartemennya dengan ekspresi wajah kesal. "Mengapa kakek terus saja melarang aku untuk pergi ke kota Rhodes?" gumam Austen sambil bersungut-sungut. "Padahal aku sudah mengerahkan banyak preman ibu kota untuk pergi ke sana untuk mengamankan bisnis klub dan juga kasino milikku. Apa yang harus aku lakukan?" gerutu Austen. Semenjak dilarang oleh sang kakek, Randall Robinson, untuk pergi ke Rhodes, Austen memang terlihat jadi sering uring-uringan sendiri. Austen kesal karena dia tidak bisa lagi mengurus bisnis klub malamnya yang sudah berjumlah hampir 10 klub secara langsung. Semua urusan yang terkait klub dan kasino miliknya harus lebih dulu melewati screening orang-orang kepercayaan sang kakek, termasuk juga masalah keuangan klub. Baru kali ini, Austen benar-benar merasa tidak suka dan sangat kesal dengan aturan yang diputuskan secara sepihak oleh sang kakek tersebut. Dan tampaknya Austen sudah tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk pergi ke Rhodes. "Mengapa tidak sekarang saja aku pergi ke kota Rhodes, mumpung kakek Randall sedang ada urusan di luar negeri?" gumam Austen dalam hati. "Kalau aku menggunakan helikopter perusahaan, pasti kakek akan langsung tahu jika aku telah melanggar perintahnya agar tidak pergi ke Rhodes," batin Austen. Lebih baik aku menyewa helikopter seperti saat aku menemui Mallory waktu itu," gumam Austen. Austen segera meraih ponselnya dan langsung menghubungi orang kepercayaannya agar mengurus masalah penyewaan helikopter. Sepertinya Austen sudah benar-benar melupakan peristiwa buruk yang menimpa dia saat waktu itu dia melanggar permintaan sang paman dan secara diam-diam pergi ke pesisir utara untuk bertemu dengan Mallory. Gara-gara ulahnya tersebut, Austen kehilangan asisten pribadi sekaligus pengawalnya. Dan sekarang dengan nekat berniat untuk melanggar perintah sang kakek. "Kita akan berangkat kapan, Tuan Austen?" tanya orang kepercayaan sekaligus pengganti asisten pribadinya dari seberang telepon. "Kalau memang helikopternya siap, kita berangkat ke Rhodes sore ini, paling lambat besok pagi," sahut Austen. "Baik, Tuan Austen," sahut orang tersebut. Setelah memutuskan sambungan teleponnya, Austen segera melangkah ke arah kamar pribadinya. "Mengapa belakangan ini aku jadi selalu teringat dengan gadis tunangan si Brian itu? Ini pasti gara-gara Mama selalu memaksa aku untuk mengenalkan gadis yang aku sukai kepada Mama," gumam Austen sambil memasukkan setumpuk pakaiannya ke dalam koper. "Atau mungkin juga aku sudah benar-benar jatuh cinta kepada Sarah, bukan cuma menginginkan dia seperti saat aku ingin mendapatkan gadis-gadis yang menarik perhatianku," sambung Austen. "Kalau aku tidak bisa mendapatkan Sarah, maka tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkan dia, termasuk Brian," pungkas Austen sambil mengepalkan tangannya. "Aku harus mencoba sekali lagi untuk bisa memasukkan ramuan pemberian paman ke dalam makanan Sarah dengan dosis 2 kali lipat seperti yang disarankan oleh paman. Aku harus bisa melakukannya saat aku berada di Rhodes." Pikiran Austen langsung melayang kemana-mana saat dia membayangkan keberhasilannya untuk mendapatkan Sarah dengan mengandalkan ramuan tersebut. Dia sama sekali tidak pernah menduga jika rencananya ini, ibarat seekor ikan yang tidak sadar sedang mendatangi cacing yang terpasang pada kail. "Kamu harus menjadi milikku, Sarah, bagaimanapun caranya. Brian tidak layak untuk kamu," gumam Austen sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, menunggu kabar kepastian sewa helikopter dari asisten pribadinya. "Naomi, bagaimana pendapat kamu tentang perbuatan Austen ini? Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Sean sambil memegangi kepalanya yang tiba-tiba saja terasa berat akibat terlalu memikirkan perbuatan Austen kepadanya. Terbayang kembali dalam ingatannya, bagaimana dia selalu melindungi Austen sejak masih kecil saat mereka tumbuh bersama-sama. Waktu masih kecil, Austen adalah anak yang lemah dan sakit-sakitan sehingga Sean merasa bertanggung jawab untuk selalu melindungi adiknya tersebut. Selain itu, Sean sendiri juga memang sangat menyayangi Austen yang merupakan adik satu-satunya. Apalagi setelah papa mereka meninggal, Sean semakin merasa harus bertanggung jawab penuh atas Austen. Kegemaran Sean untuk mempelajari segala macam cabang ilmu bela diri,
sebagian besar juga dipicu oleh keinginan dia untuk bisa lebih melindungi keselamatan Austen. Dan puncaknya adalah saat dia memutuskan untuk membangun perusahaan sendiri di luar negeri agar tidak ikut berebut posisi sebagai pengganti kepala keluarga Alexander dengan adiknya sendiri. Dia memutuskan semua itu sebelum ada kepastian jika Brian akan kembali muncul dan bertemu dengan papanya. Aku tidak tahu seberapa dekat hubungan kamu dengan Austen, gumam Naomi. Aku sangat menyayangi Austen sejak dia masih kecil. Dan setelah papa meninggal, aku semakin merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan Austen, sahut Sean. Ternyata seperti itu, tukas Naomi. Tolonglah sayang, beri aku sedikit saja masukan agar kepalaku tidak semakin berdenyut-denyut seperti mau meledak rasanya. Ujar Sean terdengar seperti berlebih-lebihan. Hei, hei, hei. Ya Sean, aku juga ingin memberikan saran atau apalah namanya. Tetapi aku sendiri bingung mau ngomong apa. Sahut Naomi malah terkekeh geli mendengar ucapan Sean yang bagi telinga Naomi terdengar agak lebay. Kalau aku yang diperlakukan seperti itu, entah dia saudara atau bahkan orang lain, maka aku akan mendatanginya dan menghajar dia sampai setengah mati. Hidup tidak mati pun tidak. Itu kalau aku, Sean. Sambung Naomi. Sedangkan kamu, aku yakin jika kamu tidak mungkin melakukan apa yang akan aku lakukan tersebut. Apalagi kamu tadi bilang jika kamu sangat menyayangi adik kamu itu. Pungkas Naomi. Sean terlihat tersenyum kecut setelah mendengar ucapan Naomi tersebut. Jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Sean memang sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menghajar Austen. Meski sang adik sudah jelas-jelas berniat membunuhnya. Kamu benar sayang. Aku memang tidak akan mungkin tega untuk menghajar Austen, gumam Sean lesu. Berarti kamu memang harus mengikuti omongan Brian, Sean, tukas Naomi. Bahwa selalu ada kesempatan kedua untuk seseorang yang telah berbuat kejahatan, seberapa berat pun kejahatan yang telah dia lakukan, selama dia memang memiliki niat tulus untuk berubah menjadi lebih baik. Lanjut Naomi dengan nada serius. Iya, Naomi. Sepertinya prinsip yang selalu dipegang oleh Brian itu memang lebih cocok untukku. Meski gara-gara prinsip itu, kita mungkin akan merasa kecewa saat orang itu terus saja melakukan kejahatan berulang kali. Sahut Sean. Hei, hei, hei. Kalau hal seperti itu yang terjadi, maka itu adalah saat yang tepat untuk kamu melakukan saranku tadi, Sean. Hajar dia sampai pingsan, yang penting tidak sampai mati. Tukas Naomi setengah bercanda. Hei, hei, hei. Kamu ini, cewek kok senangnya main hajar saja. Mana ada cowok yang berani mendekati kamu, kalau seperti itu? Ucap Sean tanpa sadar. Pandangan kamu itu sungguh keliru, Sean. Buktinya kamu malah jatuh cinta setengah mati gara-gara aku suka menghajar orang. Tukas Naomi penuh percaya diri. Hah? Ya juga ya. Bahkan aku harus bersaing dengan Stephen dan juga Scott demi mendapatkan kamu. Ternyata gadis galak seperti kamu malah disukai banyak cowok. Sahut Sean sambil tertawa. Pikiran Sean yang tadi sangat terbebani dengan ulah Sean, sedikit teralihkan setelah mendengar ucapan Naomi tersebut. Aku bukan gadis galak, Sean. Aku cuma bersikap tegas dan tidak suka bertele-tele. Ujar Naomi sambil bersungut-sungut karena tidak suka disebut sebagai gadis galak oleh Sean. Iya, kamu bukan gadis galak. Kamu gadis tegas dan cantik. Sahut Sean sambil menahan senyum karena merasa lucu dengan sikap Naomi yang terkadang suka kekanak-kanakan ini. Nah, ini baru benar. Tukas Naomi asal saja. Naomi, kamu jadi pindahan ke apartemen kamu hari ini? Tanya Sean tiba-tiba saja mengalihkan topik pembicaraan. Ya, aku akan pindah hari ini. Renovasi apartemen aku sudah selesai 100% sejak 1 minggu yang lalu, tetapi aku sengaja menunggu kamu pulang untuk pindah ke apartemenku sendiri. Sahut Naomi. Sejak awal pindah ke luar negeri untuk kuliah,
sebenarnya Sean sudah mempersiapkan satu apartemen khusus untuk Naomi yang letaknya berada pada gedung apartemen yang sama, hanya beda satu lantai. Apartemen Naomi tepat berada di bawah apartemen Sean. Jadi pindah apartemen yang baru saja dikatakan oleh Naomi itu, sebenarnya cuma sekedar turun satu lantai saja. Sean memang tidak ingin Naomi tinggal terlalu jauh darinya. Oke, aku bantu kamu pindah ke apartemen yang baru. Mana barang-barang kamu? Tanya Sean. Ini, sahut Naomi sambil menunjuk ke arah dua buah koper. Satu koper berukuran jumbo dan satu lagi berukuran sedang. Cuma ini? Tanya Sean heran. Dalam bayangan Sean, barang-barang pribadi Naomi terutama pakaian, sepatu, makeup dan lainnya akan membutuhkan banyak koper untuk membawanya. Hei, hei, hei! Mengapa kamu malah bingung begitu, Sean? Kamu pasti herannya melihat aku hanya mempunyai sedikit barang pribadi. Ujar Naomi sambil terkekeh. Aku berada di negara ini kan cuma untuk sementara saja, selama aku kuliah, Sean. Buat apa juga bawa barang banyak-banyak? Dan kamu juga tahu kalau aku tidak suka mengoleksi pakaian ataupun sepatu. Sambung Naomi. Aku hanya akan membeli barang-barang tersebut saat aku membutuhkannya atau karena barang yang lama sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Dan aku juga tidak terlalu peduli dengan segala macam tren fashion. Pungkas Naomi setelah menjelaskan pada Sean panjang lebar. Hei, hei, hei! Ya, aku lupa. Aku pikir kamu seperti gadis-gadis sosialita yang barang-barang pribadinya sampai tidak muat masuk ke dalam lemari, padahal dia sudah mempunyai 3 buah lemari besar. Sahut Sean sambil terkekeh. Mungkin nanti, setelah aku resmi menjadi Nyonya Sean Wesley Alexander, aku baru akan mengoleksi gaun-gaun indah yang harganya mahal untuk aku pakai saat menemani suami aku menghadiri acara-acara resmi. Tukas Naomi yang membuat Sean langsung tersenyum bahagia. Itu harus. Aku akan membelikan gaun jenis apapun yang kamu inginkan, bahkan gaun termahal di dunia sekalipun. Sahut Sean. Gombal. Ayo kita turun. Kamu pasti akan terkagum-kagum saat melihat layout interior dari apartemen baruku. Ujar Naomi sambil terkekeh. Tunggu sebentar Naomi. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada kamu sebelum aku terlupa lagi. Ucap Sean tiba-tiba. Apa? Aku ingin mengajak kamu untuk menghadiri acara ulang tahun pernikahan kakek buyut dan nenek buyut. Kamu mau kan? Lanjut Sean sambil menatap wajah Naomi yang terlihat agak bingung dengan ajakan Sean yang begitu tiba-tiba tersebut. Apa tidak masalah aku bertemu dengan kakek dan nenek buyutmu secepat ini, Sean? Tanya Naomi yang tiba-tiba saja merasa kurang nyaman. Naomi seperti sedang mendapatkan firasat yang kurang baik. Tidak masalah, Naomi. Kamu mau ya? Ujar Sean. Nanti aku pikir-pikir dulu deh. Sahut Naomi akhirnya. Terpaksa aku harus melakukan saran dari Brian. Batin Sean. Brian dan Sarah juga akan hadir pada acara itu. Ucap Sean. Kalau begitu aku ikut. Sahut Naomi tanpa ragu lagi. Jika di sana ada Brian dan Sarah, urusan lain bisa dipikirkan belakangan. Begitulah yang ada di pikiran Naomi saat ini sehingga dia tidak ragu lagi untuk menuruti permintaan Sean. Hei, hei, hei! Ternyata saran dari Brian benar-benar manjur. Gumam Sean sambil tertawa dalam hati. Sementara itu di sebuah rumah sakit internasional, tepatnya di dalam ruang VIP tempat Nicole dirawat, tampak Brian baru saja menghentikan penyaluran tenaga inti panas yang dia miliki ke dalam tubuh Nicole. Sepertinya tenaga yang aku salurkan sudah cukup untuk menopang tubuh Nicole saat pil hitam dari bunga ajaib bekerja menetralkan semua racun yang ada dalam darah Nicole dan juga menormalkan kembali fungsi organ-organ vital dalam tubuhnya. Gumam Brian dalam hati. Charles, bantu aku untuk meminumkan pil ini ke mulut Nicole. Ucap Brian sambil memberikan pil hitam bunga ajaib yang sudah terbagi 2. Brian memang sengaja membagi 2 pil hitam tersebut sesuai saran dari Dr. Jenius Eddie Lynch.
Setengah bagian pil tersebut akan dia berikan kepada mamanya Nicole. Baik, Tuan Muda, sahut Charles sambil mengambil pil hitam dari tangan Brian. Masukkan saja pil itu ke dalam mulut Nicole. Nanti pil tersebut akan larut dengan sendirinya. Setelah itu, kamu bisa letakkan tubuh Nicole dalam posisi tidur seperti tadi. Sambung Brian saat melihat Charles seperti agak ragu untuk memasukkan pil itu ke dalam mulut Nicole karena khawatir jika cara yang dilakukannya ternyata keliru. Tanpa membuang waktu lagi, Charles segera melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Brian. Begitu selesai memasukkan pil hitam ke dalam mulut Nicole, Charles bergegas membaringkan kembali tubuh Nicole di atas tempat tidurnya. Bibi, silakan Bibi juga meminum setengah dari pil ini. Mudah-mudahan, setelah hari ini, Bibi tidak perlu untuk meminum obat-obatan itu lagi untuk selamanya. Ujar Brian sambil menyerahkan setengah bagian pil hitam kepada mamanya Nicole. Terima kasih Tuan Watson. Sahut mama Nicole dan tanpa ragu sedikit pun dia langsung memasukkan pil hitam tersebut ke dalam mulutnya. Dan, persis seperti yang dikatakan oleh Brian, begitu pil hitam itu menyentuh lidahnya, Mama Nicole bisa merasakan jika pil itu langsung saja larut dan seperti mengalir dengan sendirinya masuk ke dalam tenggorokan Mama Nicole. Sejenak kemudian sang mama merasakan ada aliran hangat di sekujur tubuhnya yang makin lama makin terasa panas. Mengapa tubuh aku terasa panas sekali Tuan Watson? Ucap sang mama terlihat sedikit panik. Tenang saja Bibi. Rasa panas yang Bibi rasakan itu hanya akan berlangsung beberapa menit saja. Sebentar lagi pasti akan hilang, dan Bibi akan segera merasakan kesegaran yang belum pernah Bibi rasakan selama ini. Sahut Brian sambil menahan rasa harunya saat teringat bahwa mamanya Nicole sudah begitu lama menderita akibat penyakit langka tersebut. Arg! Tuan Muda! Tolong Nicole! Teriak Charles tanpa sadar. Raut wajah Charles terlihat begitu panik dan khawatir saat tiba-tiba saja dia mendengar teriakan yang cukup keras dari mulut Nicole, sementara tubuh Nicole sendiri terlihat kejang-kejang. Tuan Watson, selamatkan putriku! Seru sang mama yang juga ikut melihat tubuh Nicole yang tiba-tiba saja kejang. Sedangkan si dokter muda yang dari awal mengamati keadaan Nicole dengan sangat serius, tampak syok, tertegun dan bengong karena selama praktek sebagai dokter, baru kali ini dia melihat kejadian yang menurutnya sangat aneh tersebut. Brian langsung menengok ke arah tempat tidur Nicole begitu mendengar suara teriakan dan disusul ucapan Charles dan mamanya Nicole tersebut. Tidak apa-apa, Charles. Itu adalah reaksi normal saat khasiat pil itu mulai bekerja memperbaiki fungsi organ-organ vital pada tubuh Nicole. Kamu berjaga saja di samping ranjang Nicole agar dia tidak sampai terjatuh di lantai. Tukas Brian yang langsung membuat Charles tenang kembali. Nicole akan mengalami kejang seperti itu sampai beberapa kali. Sambung Brian. Untung Paman Lance memberitahu aku apa yang akan terjadi saat khasiat pil hitam itu mulai bekerja di dalam tubuh Nicole. Kalau tidak, pasti aku akan ikut panik juga seperti Charles dan mamanya tadi. Gumam Brian dalam hati. Mendengar ucapan Brian, Charles bergegas menghampiri tempat tidur Nicole dan berdiri di sampingnya sambil terus memperhatikan perkembangan kondisi adiknya. Benar seperti yang dikatakan oleh Brian, beberapa kali tubuh Nicole terlihat mengejang. Untung saja aku sudah menyalurkan tenaga lumayan besar ke dalam tubuh Nicole. Benar sekali apa yang diprediksi oleh Paman Eddie Lance jika Nicole pasti akan membutuhkan banyak tenaga untuk menopang tubuhnya saat dia kejang seperti itu. Aku harus lebih banyak belajar pada Paman Lance untuk mengenal penyakit-penyakit langka dan cara untuk mengobatinya. Batin Brian. 17 menit kemudian, tubuh Nicole tampak melemas dan kembali diam. Sepertinya efek kejang-kejang akibat dari khasiat pil hitam bunga ajaib tersebut sudah berakhir. Dokter, tolong perintahkan perawat Anda untuk melakukan proses transfusi darah pada Nicole, cukup 1 kantong saja. Ucap Brian tiba-tiba. Iya. Maaf Tuan. Apa yang baru saja Tuan katakan? Aku tidak begitu paham. Sahut si dokter muda yang tidak begitu mendengar ucapan Brian gara-gara syok tersebut. Sambil tersenyum karena merasa geli saat melihat keadaan si dokter muda,
Brian kembali mengulang ucapannya tadi. Baik Tuan. Segera akan kami lakukan prosedur transfusi darah pada Nona Nicole. Sahut sang dokter yang kemudian bergegas berjalan keluar ruangan. Setelah memeriksa keadaan Nicole dan yakin jika keadaan Nicole baik-baik saja setelah kejang-kejang barusan, Brian kembali mendekat ke arah mamanya Nicole. Bagaimana Bibi? Apa rasa panasnya sudah berkurang? Tanya Brian. Sudah, Tuan Watson. Tubuhku terasa hangat dan seperti penuh tenaga. Baru kali ini aku merasakan tubuhku begini nyaman. Terima kasih banyak Tuan Watson. Sahut mamanya Nicole dengan mata terlihat berkaca-kaca. Tidak perlu merasa sungkan seperti itu Bibi. Sekarang, tolong Bibi berbaring di tempat tidur dengan santai. Aku harus melakukan terapi berikutnya untuk mengaktifkan syaraf-syaraf Bibi yang kurang berfungsi akibat serangan penyakit yang telah menyerang Bibi selama ini. Tukas Brian. Mama Nicole segera melakukan permintaan Brian tanpa banyak tanya. Sejenak kemudian, terlihat Brian sedang melakukan terapi pada kaki dan tangan Mama Nicole, persis seperti yang tadi Brian lakukan pada Nicole. Setengah jam berlalu, Brian segera mencabut semua jarum perak halus yang menancap pada tangan dan kaki mamanya Nicole. Baru saja Brian selesai mengembalikan jarum-jarum peraknya pada tempatnya, tiba-tiba saja terdengar suara lirih dari arah tempat tidur Nicole. Mama! Ternyata Nicole sudah terbangun dari koma dan langsung memanggil sang mama dengan suara lemah.